gitu. Tentu nggak pasti punya persiapan. Nah, kita nanti tanya. Terlempar ketua kayaknya ya. Kita tunggu dulu ketua ya, Umahati Fillah. Maaf, terputus sepertinya ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak untuk Bu narasumber dan terima kasih banyak untuk seluruh pengurus Salimah Kota Bukit Tinggi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah catat sebagai sebuah kebaikan dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk bisa berikhtiar beribadah maksimal di bulan Ramadan ini sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang Ramadan terbaik dalam sepanjang hidup kita. Dari Ana, maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ketua Salimah, super sekali sambutan beliau pada malam hari ini. Semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah, ummahati fillah, tibalah saatnya kegiatan yang kita nanti-nanti, yaitu kegiatan inti penyampaian materi menyambut bulan suci Ramadan dengan tema menjadikan Ramadan bermakna untuk diri dan keluarga yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir bersama kita, yaitu Ustazah Hayati SSMA. Beliau, sedikit biodata beliau saya bacakan. Beliau lahir tanggal 16 April tahun 1979. Pekerjaan beliau adalah dosen bahasa Arab YAIN Kota Bukit Tinggi. Beliau juga Ketua Departemen Dakwah Salimah Kota Bukit Tinggi. Foto beliau yaitu Hayati Kulluhalil Hidup. Beliau semoga ilmu yang beliau sampaikan nantinya kepada kita semua bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita doakan kepada Allah wujudkan pemahaman kepada kita bersama dalam menimba ilmu pada malam hari ini. Baik, kita persilakan kepada kita kosong gelas kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menimba ilmu. Baikkan Ustazah Yaya. Terima kasih Bu Evi, Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa asyrafana bil Islam wa azzana bil Qur'an wa an'amana bi maji'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairil anam alladzi qad akhrajan nas minadh dhalam ila nuril iman wal Islam. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Salimah yang sangat bersemangat, Masya Allah, yang menularkan semangatnya kepada kita semua. Ya, terima kasih yang kita hormati Ibu Moderator yang luar biasa hari ini memberikan kesegaran kepada kita dengan senyumannya yang merekah, ya, senyuman keikhlasannya. Para pengurus Salimah yang luar biasa pada malam hari ini semua hadir dalam menyemangati, mensupport acara kita ini, dan terutama yang berbahagia, yang Ana cintai karena Allah, yaitu akhwati fillah yang hadir pada acara tarhib malam hari ini dari Ana uhibbukum fillah hubban yuwassiluna ilal jannah. Ana mencintai antum semua karena Allah, kecintaan yang insya Allah menyambungkan kita ke surganya. Di sini Ana lihat ada yang dari Depok gitu ya, Dian Sari.
Masya Allah ya. Allah temukan kita di sini di Zoom yang diberkahi insya Allah oleh Allah. Ini satu hikmah, dengan adanya ujian ini Allah bisa memberikan kita banyak hikmah sehingga kita bisa tetap melaksanakan sebuah kajian meskipun jarak kita berjauhan. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, khatifillah rahimakumullah. Di malam hari yang penuh barokah ini Allah izinkan kita untuk menata hati kita, menata perasaan kita, menata semangat kita untuk menyambut detik-detik hari yang kita nanti-nantikan, waktu yang kita rindu-rindukan, yaitu Ramadan berkah. Hatifillah rahimakumullah, membicarakan tentang keutamaan Ramadan, sudah setiap menjelang Ramadan kita mendapatkan materinya. Setiap akan masuk Ramadan, kita selalu dijejeli dan disuguhi dengan materi-materi tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan kita tidak banyak berbicara tentang apa keutamaan Ramadan pada malam hari ini, karena materi itu sudah sangat kita pahami dan kita sudah bahkan hafal. Kalau Ramadan kepada 1000 bulan, semuanya kita sudah dapatkan materi-materi itu. Namun, khatifillah rahimakumullah, kita memuhasabah diri pada malam hari ini, sebanyak materi yang kita dapati, perlu pertanyaan pada diri kita sendiri, apakah Ramadan kita semakin meningkat setiap tahunnya? Ternyata ketika kita muhasabahi Ramadan kita yang telah berlalu bertahun-tahun tidak menampakkan kemajuan yang signifikan. Kita belum merasakan Ramadan dahsyat di dalam hidup kita. Kita belum merasakan Ramadan yang luar biasa dalam sepanjang Ramadan yang kita lalui. Padahal kita setiap mau Rahmatillah rahimakumullah, di malam hari ini kita ingin mengintip sejenak bagaimana para sahabat, bagaimana orang lain, berkaca pada sirah orang-orang yang berhasil mendapatkan kedahsyatan Ramadan. Khatifillah rahimakumullah, para sahabat di dalam menjalani Ramadannya, mereka sudah menanti-nantikan Ramadan. Dalam sebuah riwayat 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan ruhnya, mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan semangatnya menanti Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menanti-nanti Ramadan. Kemudian 5 bulan setelahnya mereka berdoa agar ibadah-ibadahnya diterima. Begitulah dalam kehidupan para sahabat salafus saleh dalam meningkatkan Ramadannya. Dan kita bisa lihat salah satunya yang paling identik dengan Ramadan itu adalah aktivitas bersama Al-Quran. Aktivitas bersama Al-Quran. Para sahabat, sebutlah Utsman bin Affan, itu melaksanakan khatam setiap hari di bulan Ramadan. Khatam setiap bulan Ramadan, setiap hari. Artinya beliau bisa menghatamkan Al-Quran selama 30 atau 29 hari di dalam bulan Ramadan. Dan ada sahabat yang 3 hari, ada sahabat yang 7 hari menghatamkan Al-Qurannya. Itu para sahabat. Dan kita lihat bagaimana salafus saleh setelahnya ada yang lebih dahsyat lagi.
Imam Syafi'i menghatamkan tilawahnya di dalam Ramadan itu 2 kali hatam dalam 1 hari. Sedangkan di hari biasanya 1 kali hatam. Kalau Imam Bukhari, dia hatam 1 kali di siang hari dan 3 hari dalam qiyamul lailnya. Artinya Imam Bukhari 40 kali hatam di dalam bulan Ramadan. Sedangkan Imam Syafi'i itu di luar sholatnya yang 2 kali hatam. Belum lagi ditambah dengan bagaimana Imam Syafi'i membaca Al-Quran di dalam sholat. Khatifillah rahimakumullah. Itu dari sisi tilawah Qur'annya. Karena ini yang menjadi amalan jalan utama di dalam bulan Ramadan. Para sahabat melaksanakan tilawah melebihi kemampuan maksimal yang bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Khatifillah rahimakumullah. Dan kita bandingkan dengan ibadah kita hari ini. Kita bandingkan dengan ibadah kita hari ini. Ternyata manusia itu Allah ciptakan sama. Allah berikan potensi sama. Allah berikan waktu sama. Allah anugerahkan semuanya bagi manusia, khususnya umat Islam, orang beriman, itu modalnya sama. Tetapi kenapa pada kualitas Ramadannya berbeda? Di mana letak perbedaannya? Karena ta'akhatifillah rahimakumullah, yang berbeda antara kita dengan para sahabat, antara kita dengan salafus salih adalah himmah. Kajian himmah ini ada sebuah kitab yang luar biasa, judulnya Uluwul Himmah. Uluwul Himmah. Uluwul Himmah itu adalah ambisi yang tinggi, ambisi yang kuat. Ternyata yang berbeda antara kita dengan para sahabat, antara kita dengan para salafus saleh adalah himmah kita yang kurang kuat, iradah kita yang kurang mantap gitu ya. Sehingga kita selalu dikalahkan oleh kelemahan-kelemahan kita. Kita selalu dikalahkan oleh kelelahan-kelelahan kita. Nah, khatifillah rahimakumullah, tentu saja pertanyaannya, bagaimana sampai para sahabat dan salafus soleh itu sekuat itu himmahnya? Bagaimana mereka bisa setinggi itu impiannya? Bagaimana mereka sekuat itu iradahnya sehingga bisa mengalahkan kekurangan-kekurangan, hambatan-hambatan dan kelemahan-kelemahan mereka. Salah satu contoh gitu ya tentang kekuatan himmah yang mempengaruhi terhadap kualitas beribadah, kualitas kita beramal di sisi Allah. Kita sama-sama kenal dengan sahabiyah yang bernama Khansa. Khansa itu adalah seorang sahabiyah. Sebelum dia masuk Islam, dia terkenal dengan penyair rasa. Penyair rasa ini penyair ratapan. Di Arab itu ada kompetisi menulis puisi. Puisi atau syair yang menang itu digantungkan di Ka'bah pada zaman jahiliyah. Digantungkan di Ka'bah. Salah satu puisi yang luar biasa di zaman jahiliyah itu adalah puisinya Khansa. Kenapa? Ternyata puisinya itu tentang meratapi saudara laki-lakinya yang meninggal dunia. Dia meratap sampai 6 bulan. 6 bulan Khansa dikuasai oleh kelemahannya. Yaitu dia tidak mampu kehilangan orang tercintanya, itu kakak laki-lakinya. Dia ini kelemahan dia. Kelemahan dia tidak mampu menata hatinya, menata perasaannya ketika ada orang yang dicintainya meninggal. Tapi tahukah kita, ketika Khansa di perang Yarmuk, ini terkenal kisahnya dalam sirah, Khansa sekaligus kehilangan 4 anak laki-laki yang dicintainya. Yaitu syahid di jalan Allah. Ketika kabar ini sampai kepada para sahabat ragu ingin menyampaikan kepada Khansa. Bagaimana caranya menyampaikan ke Khansa yo? Karena mereka tahu, ya, terkenal kelemahan Khansa itu tidak sanggup, ya,
ketika mendengar kabar orang dicintainya itu pergi. Karena dia pernah meratap 6 bulan. Saudaranya meninggal. Ini anaknya. Sekali 4 syahid di perang Yarmuk. Tapi akhirnya disampaikan juga kepada Hansa dengan hati-hati menyampaikan kabar ini. Namun luar biasa ternyata apa respon Hansa ketika mendapatkan kabar ini? Dia mengatakan, wallahi, aku akan lahirkan lagi pemuda-pemuda, mujahid-mujahid yang akan aku sembahkan kepada Islam untuk syahid setiap peperangan. Masya Allah, kaget para sahabat. Kenapa Hansa bisa menjawab seperti ini? Tidak meratap, tidak menangis, tetapi malah bersemangat akan melahirkan generasi-generasi yang akan dia persembahkan untuk Islam dan syahid di dalam perjuangan, dalam perperangan. Ternyata Hansa bisa mengalahkan kelemahannya selama ini. Itu disebabkan karena sebuah impian. Disebabkan oleh ada iradah qawiyah, karena ada himmah aliyah, ada ambisi yang tinggi yang ada pada diri Hansa, yaitu terbayang oleh Hansa anak-anak yang dicintainya itu sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, apa yang kita tips yang kita bisa lakukan hari ini agar Ramadan kita hari ke depan ini adalah Ramadan yang dahsyat, Ramadan yang ekstrim dalam tanda kutip, ya. Kita berkaca kepada para sahabat, apa yang membuat mereka bisa punya himmah yang kuat. Mereka memiliki ambisi yang tinggi dalam ketaatan kepada Allah sehingga mengalahkan kelemahan-kelemahan mereka. Mampu membujuk kelelahan-kelelahan mereka di dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, terkait dengan Ramadan, kita lihat sejarahnya Ramadan itu, puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah, tepatnya ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya. Ayat tentang kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, itu turunnya di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? 2 Hijriah dan Rasulullah di Madinah, ya di Makkah itu sudah 13 tahun, ditambah dengan 2 tahun di Madinah, berarti sudah 15 tahun ditempa keimanan para sahabat, kemudian turunlah perintah untuk berpuasa. Dan kita lihat ayatnya, yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Artinya apa? Allah langsung menunjuk iman kita. Menunjuk iman kita. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Artinya apa? Rahimakumullah, yang pertama yang membuat para sahabat, para salafus saleh itu bisa sampai dahsyat ibadahnya di bulan Ramadan, padahal secara logika nggak mungkin ini. Bisa khatam 2 kali dalam 1 hari. Rasanya habis waktu sehari kalau di bawaan kawak 2 kali khatam dalam 1 hari. Tapi ini kenyataan, ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Ada yang seperti itu. Ternyata jawabnya adalah al-iman. Ya. Ketika keimanan para sahabat itu sudah dimantapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 15 tahun, baru datang kewajiban Ramadan, mereka langsung dahsyat ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Maka ini yang perlu kita persiapkan. Keimanan kita harus kita kuatkan sebelum kita menjalankan ibadah Ramadan. Iman tentang apa? Ya tentu saja yang pertama adalah iman kepada Allah, tentang janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Terkait dengan janji Allah, Ana ingin sedikit membahas tentang bahasa Arab. Janji-janji Allah di dalam Al-Quran itu menggunakan
ini, hari besok, kemarin, 2 hari lagi, seminggu lagi, tahun depan, nggak ada bagi Allah. Karena bagi Allah semuanya dalam genggaman Allah. Jadi janji Allah itu pasti. Nah, ini yang sudah dimatangkan di dalam hati sahabat, dalam pikiran sahabat. Janji-janji Allah itu semuanya pasti. Janji-janji Allah semuanya pasti tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Kelebihan-kelebihan yang akan Allah berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Itu semuanya pasti. Itulah Allah itu pasti. Ini mungkin yang masih menjadi masalah bagi umat Islam secara keseluruhan. Sampai bisa ekstrim di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan karena keyakinannya terhadap hari akhirat, kepada surga, janji-janji Allah di dalam surga itu sudah 100%. 100% keimanannya kepada surga. Ini yang membuat para sahabat langsung dia bisa mengalahkan kelelahan-kelelahannya, mengalahkan keletihan-keletihan manusiawinya ketika keimanannya kepada hari akhir itu sudah mantap, sudah benar-benar menancap di dalam hatinya, di dalam dadanya. Nah, oleh sebab itu, ma'atikillah rahimakumullah, untuk sampai kepada keimanan memang kita perlu dengan ilmu. Maka oleh sebab itu kita terus ya, terus dalam kehidupan kita sehari-hari kita berilmu, mengkaji lagi tentang keimanan kita kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Dan kita lihat iman itu nggak bisa langsung jadi, nggak bisa langsung jadi. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah abstrak. Sesuatu yang abstrak harus dinyinyirkan. Sesuatu yang abstrak harus dinyinyirkan sehingga dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itulah proses mematangkan keimanan ke dalam hati kita dan juga termasuk kepada keluarga. Hari ini kita juga membahas bagaimana Ramadan itu berkah untuk kita dan untuk keluarga. Masalah keimanan harus diterapkan mulai dari sejak dini. Karena dia adalah masalah abstrak, masalah yang nggak bisa nampak. Maka harus nyinyir. Seperti nyinyirnya Allah menceritakan tentang akhirat, tentang surga neraka di dalam Al-Quran. Jadi, akhatifillah rahimakumullah, bisa silahkan nanti cek gitu ya. Setiap tilawah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kira-kira berapa persen dari lembar yang kita baca itu bercerita tentang yaumul akhir. Kalau kita mau sementara gitu ya, 90% dari lembaran-lembaran yang kita baca di dalam Al-Quran itu menceritakan ada kata-kata yaumul akhir. Mulai saja dari surah Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Udah dimulai dengan pemahaman kita tentang akhirat. Sampai ke akhir dari Al-Quran itu menceritakan tentang yaumil akhir. Jadi kita harus nyinyirkan di dalam hati kita tentang iman kepada yaumil akhir. Dan itu yang membuat para sahabat menjadi luar biasa dalam beribadah. Karena keimanannya kepada yaumil akhir itu sangat kuat. Maka untuk melaksanakan sebuah amal-amal yang berat dalam teori hadisnya selalu dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka falyukrim jarahu, falyuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsi, falyakul khairan aw liyasmut. Biasanya hadis-hadis tentang perintah untuk melakukan sesuatu yang berat yang kita lakukan selalu ditunjuk adalah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama yang membuat para sahabat itu luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Kemudian akhatifillah rahimakumullah,
yang perlu kita lakukan hari ini apa ya? Sehingga bisa membuat Ramadan kita itu dahsyat. Lebih dahsyat dari Ramadan sebelumnya. Yaitu kita atur mindset kita tentang Ramadan, mindset kita tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah. Mungkin selama ini kita dapat materi kalau bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan, kita dapat baca satu huruf di dalam Al-Quran kita dilipat gandakan menjadi 10 di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan dilipat gandakan lagi 10 minimal sampai 700, bahkan sampai tidak terbatas. Allah melipat gandakan pahala bagi kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu sudah sering sekali kita dengar, tapi kok nggak bikin dahsyat ya, materialistis. Nah sekarang akhwati fillah rahimakumullah, kita ubah, kita setting otak kita setting pikiran kita. Kalau pahala itu kita bayangkan bagaikan kepingan emas. Sekarang kita visualisasikan pahala itu sebagai kepingan emas atau lembaran-lembaran rupiah. Karena kita ini masih makhluk materi. Ketika ada di hadapan kita materi itu, baru kita bersemangat. Oke, mungkin kayaknya ini nih yang perlu kita buat agar kita bersemangat. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, mulai hari ini kita mencari strategi-strategi membujuk hati kita, membujuk perasaan kita, membujuk semangat kita agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka salah satunya visualisasikan janji-janji Allah itu. Karena sebenarnya Allah juga memvisualisasikan janji-janjinya di dalam Al-Quran. Kita lihat Allah memvisualisasikan surga sedetail-detailnya di dalam Al-Quran, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan di dunia itu Allah ilustrasikan surga itu seperti yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu akhwati fillah rahimakumullah, kita bayangkan mulai masuk satu Ramadan, kita setting otak kita setting hati kita setting perasaan kita. Satu Ramadan mulai masuk di tanggal 3 ya, tanggal 3 April di sore hari maghrib. Jadi Ramadan itu maghrib ya, masuk bulan Hijriah itu masuknya hitungannya maghrib. Maghrib mulai masuk Ramadan, kita langsung men-setting otak kita, menit, detik-detik mulai satu Ramadan itu adalah kepingan emas. Kepingan emas. Maka alangkah ruginya kita kalau 1 menit saja kita tidak beribadah kepada Allah, sudah berapa keping emas kita yang terbuang. Sudah berapa lembaran rupiah kita yang raib karena kelalaian kita. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, dengan men-setting otak kita, menjadikan Ramadan itu sesuatu yang materi, mungkin ini yang bisa membujuk hati kita. Karena kelemahan kita hari ini adalah kelemahan materi. Kita akui kelemahan kita hari ini, kelemahan umat Islam di akhir-akhir itu adalah kelemahan materi. Maka salah satu tips yang juga bisa kita lakukan adalah memvisualisasikan menit-menit, detik-detik bulan Ramadan itu dengan kepingan emas. Atau dengan tips lain, akhwati fillah rahimakumullah, ketika kita berat melakukan sebuah aktivitas ibadah, ketika kita malas untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, ketika kita susah untuk bersabar beribadah kepada Allah, layangkanlah mata kita ke langit luas.
Layangkanlah mata kita ke langit luas dan lihatlah di sana, pejamkan mata kita dan bayangkan di sana ada istana yang terbuat dari emas dan permata dan berlian yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kita. Sehingga ketika kita sedang lelah untuk beribadah, melihat istana dari emas dan permata itu mungkin bisa membangunkan kembali mata kita yang sudah mulai lelah membaca Al-Quran, kaki kita yang sudah mulai lelah berdiri untuk qiyamul lail, kita ingat lagi gitu janji-janji Allah yang telah Allah berikan kepada kita ketika kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Seperti Khansa membujuk hatinya, Khansa membujuk perasaannya, seperti Khansa menghilangkan semua kelelahan-kelelahan dan kelemahan-kelemahannya tatkala kehilangan 4 orang anaknya. Karena yang terbayang dalam mata dan pikiran Khansa adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah rahimakumullah, ini tips yang mungkin kita bisa coba, kita bisa buat hari ini, karena kita tahu kelemahan kita adalah kelemahan terhadap waktu-waktu kita yang habis selama ini adalah waktu-waktu yang kita habiskan untuk tujuan materi. Untuk tujuan materi kita bisa bergadang, untuk tujuan kesuksesan duniawi kita bisa membujuk kelelahan kita, membujuk hati kita, why not untuk kepastian yang sudah Allah janjikan untuk kita, yaitu surganya. Itu yang tip ya yang bisa kita lakukan hari ini, membujuk hati kita dengan janji-janji Allah. Semoga ketika kita memvisualisasikan janji-janji Allah ini bisa menguatkan azam kita agar di bulan Ramadan nanti kita mampu mendobrak ibadah-ibadah kita, mendobrak qiyamul lail kita, mendobrak tilawah Al-Quran kita, mendobrak sedekah-sedekah kita, karena yang terbayang dalam pikiran kita adalah kepingan-kepingan emas atau lembaran-lembaran rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita setting otak kita. Ya, kita setting otak kita kalau Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya kepingan-kepingan pahala untuk membangun masa depan kita. Seperti orang yang diberi kesempatan dalam waktu 1 jam. Kalau Antuna pernah nggak dulu acara di televisi itu, apa itu namanya, ada satu acara televisi belanja ya, dikasih orang miskin, kasih duit 10 juta, dihabiskan uangnya dalam waktu 1 jam. Kalau nggak salah, apa ya nama, kaget. Nama apa? Uang kaget nih. Nah, ya uang kaget ya. Ada acara televisi tentang uang kaget. Jadi datang Helmi Yahya kalau nggak salah dulu itu ya, hostnya itu. Dia datang ke seorang miskin yang memang dia butuh sekali dengan uang, dikasih ini Bu, uang 10 juta tapi harus habis dalam waktu 1 jam gitu ya. Masya Allah gitu ya. Orang yang dapat 10 juta itu berusaha memaksimalkan semua potensi yang ada dalam dirinya, berlari sekencang-kencangnya ya, berlari sekencang-kencangnya menuju pasar gitu. Karena menuju pasar itu waktunya habis berapa? Mungkin sampai di 10 menit atau 20 menit udah habis waktu berlari ke pasar, dan dia harus habiskan ini uang 10 juta. Kalau nggak habis ya dikembalikan kepada Helmi Yahya. Akhirnya dia tidak memikirkan kakinya lelah gitu ya, tidak memikirkan keletihan, mau capek, mau enggak. Pokoknya ini kalau enggak dihabiskan dalam waktu 1 jam, saya kehilangan nih. Gitu. Kehilangan kesempatan mendapatkan uang 10 juta. Gitu. Nah, kita setting otak kita hari ini. Kalau saya enggak habiskan, waktu saya banyak di Ramadan hari ini, udah. Saya enggak punya kesempatan lagi. Saya tidak punya kesempatan lagi untuk membangun istana saya di surga. Karena akhwati fillah rahimakumullah, salah satu nama
hari akhirat itu yaumul hasr. Yaumul hasr. Apa itu yaumul hasr? Yaumul hasr itu hari penyesalan. Hari penyesalan. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya nanti ada orang penduduk surga itu yang nyesal. Penduduk surga yang menyesal. Bayangkan aja, penduduk surga ada yang menyesal. Apalagi yang nggak masuk surga gitu ya. Penduduk surga yang tidak, yang menyesal masuk surga gitu ya. Menyesalnya ngapain gitu ya? Menyesal disebabkan oleh waktunya berlalu tanpa mengucapkan tasbih. Kenapa riwayat ini mengatakan mengucapkan tasbih? Karena tasbih atau zikir adalah satu amal yang paling mudah dilakukan. Amal yang paling mudah dilakukan adalah bertasbih. Ternyata nilainya di sisi Allah nanti di akhirat itu luar biasa. Sampai dalam riwayat itu disebutkan, celakalah kami, kami sudah kehilangan banyak kekayaan-kekayaan akhirat karena kelalaian kami. Karena para sahabat mendengar hadis tentang man qala subhanallah bihamdi subhanallahal azim gurisat lahu nahlah fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahal azim, maka ditumbuhkan baginya satu pohon di surga. Menyesal dia sudah berlalu waktu tanpa mengumpulkan pahala-pahala yang banyak di dalam kesehariannya. Karena sejatinya kehidupan kita adalah bagaikan seutas tali yang dihamparkan ke atas tanah dan mulai tali itu dibakar ketika kita balik. Dan tidak akan pernah berhenti api itu membakar tali ini sampai waktu ajal kita tiba. Khatifillah rahimakumullah. Dan tali yang sudah dibakar itu meninggalkan debu-debu. Debu-debu inilah yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Debu-debu inilah yang akan kita persembahkan. Kita akan memilih apakah di antara debu-debu kehidupan yang sudah kita bakar dengan aktivitas-aktivitas kita, ada debu yang berupa butiran-butiran bercahaya, butiran-butiran mutiara yang bisa kita tukarkan dengan surga Allah. Yaitu adalah amalan-amalan yang kita lalui. Alangkah menyesalnya kita, alangkah sedihnya kita ketika kita membawa debu-debu kehidupan kita di hadapan Allah nanti, ternyata semuanya adalah debu-debu yang tidak bernilai. Debu chat WA gitu kan. Di Ramadan, wah, isinya poin Instagram gitu ya. Ya, lihat lagi yang di tahun ini, ya nggak ada lagi yang lebih dahsyat untuk ditukarkan ya. Seperti kita main game itu kan ada koin-koin ya, koin-koin yang kalau cuma nilainya 1 itu nggak ngasih efek yang banyak, tapi kita ingin ada nanti ketika poin-poin kita ditukarkan itu adalah poin-poin yang luar biasa, dan itu bisa kita dapatkan ketika maksimal kita lakukan di Ramadan. Karena akhwatifillah rahimakumullah, Ramadan yang Allah berikan kepada kita 1 kali di dalam 12 bulan ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena Allah tahu kita tidak akan mungkin bisa maksimal beribadah di 11 bulan. Maka Allah kasih bonus di 1 bulan Ramadan, dan Allah siapkan kondisinya, Allah persiapkan segala sesuatunya dengan menjarakan para setan, membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Allah persiapkan semuanya, melipat gandakan pahala-pahala, menghapus dosa-dosa. Ada 1 malam yang bernilai lebih daripada 1000 bulan. Allah persiapkan semuanya karena kasih sayang Allah. Tetapi kita tidak juga bisa maksimal di dalam ini, berarti Allah tunjuk lagi bagaimana dengan keimanan kita. Khatifillah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa salah satu ya beberapa yang bisa kita
kita praktekkan di dalam keseharian kita. Mulai dari hari ini 13 hari ke depan kita mulai membujuk-bujuk hati kita, ya, mulai mengingat-ingatkan diri kita ngomong sama tubuh kita ngomong sama hati kita, sama perasaan kita, sama semangat kita. Wahai diri, wahai hati, wahai tubuh, wahai mata, gitu, wahai kaki, siap-siap ya. 13 hari lagi kita akan mengumpulkan kepingan-kepingan emas. Kamu harus siap. Wahai mata, jangan sampai banyak ngantuknya ya. Wahai kaki, jangan sampai banyak pegelnya ya ketika qiyamul lail. Wahai lidah, jangan banyak lelahnya ya untuk tilawah, untuk berzikir. Wahai ya semua tubuh kita bujuk mulai hari ini sampai 13 hari ke depan. Kita ngomong sama tubuh kita persiapkan dia agar start di tanggal 1 Ramadan besok di maghribnya, tubuh kita, hati kita, mata kita, kaki kita, semua tubuh kita itu sudah siap untuk menciptakan Ramadan dahsyat untuk kita, dan tentu saja juga dahsyat untuk keluarga kita. Khatifillah rahimakumullah. Mungkin itu saja sebagai penghantar diskusi kita pada malam hari ini. Bismillah. Satu lagi tipsnya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, karena untuk sesuatu yang kita tahu kita tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk mencapai sesuatu impian, teorinya di dalam Al-Quran itu adalah biiznillah. Kita tahu nih, kita kayaknya nggak sanggup nih bisa maksimal sampai tilawah itu 3 kali hatam atau 4 kali atau 5 kali hatam. Nilai gak bisa kok ya. Itu berarti kan kita nggak sanggup. Nah, teorinya di dalam Al-Quran adalah biiznillah. Untuk sesuatu yang kita tidak punya daya dukung yang kuat melakukannya, bahasa Al-Qur'annya adalah dengan izin Allah. Wabil khusus dengan Al-Qur'an. Dalam surat Fatir itu sabikum bil khairat biidznillah. Jadi Allah membagi 3 kelompok orang yang bersama Al-Qur'an, sedikit bersama Al-Qur'an, biasa-biasa saja bersama Al-Qur'an, dahsyat bersama Al-Qur'an. Orang yang dahsyat bersama Al-Qur'an disebutkan dalam ayat ini adalah sabikum bil khairat biidznillah, dengan izin Allah. Maka berdoalah dari mulai sekarang, ya Allah, tolonglah ya Allah, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan kaki ini untuk qiyamul lail lebih panjang dari biasanya, kuatkanlah mata ini untuk tilawah lebih banyak, kuatkanlah lidah ini untuk lebih maksimal tilawah dan berzikir ya Allah. Engkau yang maha tahu kekurangan-kekurangan dan kelemahan hamba. Minta sama Allah, intasduk yasduk Allah. Jika kamu jujur, ya, maka Allah akan mewujudkan impianmu. Yang penting kita jujur hati kita kepada Allah, benar-benar meminta kepada Allah, Allah akan wujudkan. Seperti para sahabat yang jujur untuk ingin mati syahid, maka Allah wujudkan dia mati syahid. Seperti itu, akhwati fillah rahimakumullah, untuk sebagai penghantar diskusi kita, Anda cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa akhwatifillah yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Semangat beliau menyampaikan seolah-olah semangat kita pada malam hari ini, begitu semangatnya kita untuk menyambut Ramadan pada tahun ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi diri kita, mengingat diri kita untuk berazam kepada Allah, kita visualisasikan janji-janji Allah melalui
kepingan-kepingan emas kata beliau tadi. Ini salah satu cara untuk membujuk hati kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kan Uma boleh untuk bertanya kepada Umat Fillah, Akhwat Fillah, disilakan. Ada yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini, Umat Fillah? Dian Sari ini, raise hand. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah dulu deh bisa ketemu sama Umi Hayati setelah hampir 3 tahun. Berapa tahun ya? Sorry ya, 4 tahun ya. 3 tahun Umi, Agustus ini terhitung 3 tahun. Selalu takjub, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan untuk Sari pribadi bisa dipraktekkan, karena memang Ramadan itu tantangan sebenarnya, karena memang kadang pekerjaan itu numpuk, bukan numpuk sih, banyak itu kadang di Ramadan gitu, kadang susah untuk manajemen time-nya. Nah, berkaitan dengan itu yang saya tanyakan adalah apa ibadah-ibadah yang bisa kita optimalkan bagi kita yang mungkin juga punya amanah di rumah, punya amanah di luar gitu. Kadang untuk mencapai target sekian khatam terutama, tapi kok kayak susah gitu. Karena tadi berasa amanah-amanah itu cukup mengganggu target Ramadan. Mungkin bahasanya kurang tepat untuk mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat di awal, tapi kadang ada yang bukan kadang sih, memang kita ada fasenya untuk tidak sholat gitu ya, entah itu ada yang haid, ada yang nifas. Nah, kita tidak pengen kehilangan momen yang kita anggap tadi seperti tutungan emas gitu ya. Bagaimana mengoptimalkan waktu-waktu yang kita tidak sholat, tidak puasa begitu Umi. Yang kedua, yang terakhir mungkin tentang Al-Quran. Mungkin Umi bisa Al-Quran apa yang bisa dikejar banget dari Al-Quran, mungkin selain tilawah mungkin Umi, terutama Ramadan. Jadi kayaknya kita tuh banyak ngejar tilawahnya, tapi kok kan kalau tilawah doang dia dapat pahala tilawah gitu. Tapi kita pengen dapat hidayah nih dari tilawah. Nah, apa momen di Ramadan ini agar kemudian nggak cuma dapat pahala tilawahnya, tapi juga kita dapat hidayah melalui Ramadan. Gitu saja Umi dan Uni Evi, terima kasih banyak. Makasih Dian Sari. Langsung saja mungkin kita jawab dulu ya, Haya. Kita jawab dulu yang pertanyaan Dian Sari ini, nanti baru kita buka sesi kedua. Kepada Ustazah Hayati, disilakan. Tadi ada 3 pertanyaan ya, Sari ya. Umi mulai dari yang akhir dulu ya, karena yang ingat 3 tadi. Yang pertama tadi yang bisa dioptimalkan saat punya amanah yang juga iya, oke. Nah, begini, Masya Allah, ini tantangan kita ya. Allah menguji kita di titik lemah kita. Allah menguji kita di titik lemah kita, dan kita tahu titik lemah kita bagi yang bekerja itu adalah amanah-amanah dalam pekerjaan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, yang perlu kita lakukan hari ini adalah menghitung-hitung ya, karena aman dalam sifatnya Ramadan itu ada 2 hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman, satu iman ya, amal dalam Ramadan itu yang pertama iman, yang kedua ihtisaban, penuh perhitungan, hitung-hitungan. Makanya memang rumusnya beribadah Ramadan itu hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya gini. Untuk wabil khusus yang tilawah ya, karena kita biasanya target Ramadan itu kan memang identik dengan tilawah. Hari ini coba akhwat pasang stopwatch ya, pegang stopwatch.
kemudian taruh mushaf di sampingnya, stopwatch di kirinya. Hidupkan, kemudian tilawah yang speed yang bisa kita lakukan paling cepat, tapi tetap menjaga tajwid dan sifat-sifat hurufnya masih terjaga. Seberapa kita bisa habiskan satu halaman? Satu halaman berapa? Kalau Ana coba itu paling cepat itu 1,5 menit satu halaman. Itu yang masih menjaga sifat-sifat huruf, kemudian masih menjaga makhraj-makhrajnya dan panjang pendeknya, semuanya tajwid masih terjaga. 1,5 menit itu paling cepat. Berarti 1 juz 30 menit. Sekarang Antuna coba sendiri di rumah ya. Berapa menit yang bisa dihabiskan untuk tilawah satu halaman? Berarti kita sedang mengukur kekuatan kita. Kita mengukur kekuatan kita. Benarkah kita dikalahkan oleh amanah-amanah, atau sebenarnya kita dikalahkan oleh manajemen waktu kita? Ya. Nah, ternyata ketika kita mampu tilawah satu halaman 1,5 juz, satu halaman itu 1,5 menit, berarti kita bisa khatam 30 menit. 30 menit. Artinya untuk 3 kali khatam, ya 3 juz satu hari, kita bisa habiskan waktu itu 1,5 jam saja. 1,5 jam saja. Atau kalau mungkin tilawahnya 2,5 menit satu halaman, berarti kan 50 menit satu juz, ya. 3 juz itu 150 menit. Kita punya satu hari itu 1.440 menit. Berarti 4 juz tilawah satu hari itu belum menghabiskan 3 digit di akhir menit yang kita miliki. Ini hitung-hitungan ya Pak. Ramadan itu tadi ihtisaban, hitung-hitungan. Kita masih punya waktu 1.000 berapa lagi itu? Kalau dikurang 150 menit atau anggaplah 250 menit, ya berarti 5 juz nih. 5 juz tilawah satu hari 250 menit. Kalau tilawahnya satu juz 50 menit. Berarti masih ada 1.000 berapa lagi ya? 1.440 kurang 250. Ini kita lagi hitung-hitungan. Berapa ya ini 1.440 kurang 250. Kita mau buktikan ya, kita mau buktikan. Benarkah kita nggak punya waktu? Ada berapa lagi nih, Bu? 1.190 lagi. Iya. Masih ada sisa waktu kita 1.190 menit lagi, gitu kan? Benarkah kita nggak punya waktu, nggak cukup waktu untuk tilawah? Itu dalam 5 juz sehari ya, 5 juz sehari 250 menit. Artinya ternyata ketika kita hitung-hitung ini, kita memungkinkan, kita mampu. Nah sekarang, besok itu ketika Ramadan, jangan ingat 1 kali hatamnya, Afat. Ingat ketika kita menghabiskan, 2,5 menit lebih, berarti satu halaman sebenarnya nggak bisa tilawah, gitu kan? Wah duduk kan, duduk di sini udah 5 menit ya, kalau tilawah malah 2 halaman gitu. Ternyata selama ini kita banyak kehilangan menit-menit kita, gitu. Karena kita mengingatnya tilawah itu 1 kali hatam 50 menitnya. Kita tidak melihat ternyata 50 menit itu adalah kalkulasi dari 2,5 menit per lembar yang kita baca. Nah ini mungkin perlu mensiasati itu ya. Sehari ketika kita hitung-hitung ini kayak oh iya gitu ya. Nah, mungkin menyadarkan kita ya dengan amanah-amanah kita itu. Memang kita diuji oleh Allah di titik lemahnya kita. Amanah kita banyak, tetapi ketahuilah amanah itu ada di 11 bulan sebelumnya. Di 11 bulan sebelumnya amanah ini ada. Apakah kita masih menjadikannya alasan untuk 1 bulan yang sudah Allah siapkan Allah siapkan semuanya untuk kita? Mungkin kita sekarang membujuk amanah itu ya agar amanahnya mengalah lah agak sakaliko gitu kan. Karena juga biasanya kalau amanah-amanah dakwah Ramadan itu banyak juga yang di korting-korting ya, ngantor juga di korting biasanya ya, korting sampai jam
jam 3 gitu ya keluar kantornya. Bahkan mungkin kita amanah masaknya ini kayaknya yang lebih banyak habisnya ibu-ibu ini ya. Amanah masak gitu ya, amanah ya itu ya amanah-amanah yang mungkin kita sebenarnya bisa siasati gitu. Jadi kita siasati aja kalau bulan Ramadan nggak usahlah masaknya yang ribet-ribet gitu ya. Masaknya itu yang bisa menghabiskan waktu yang sampai jangan lebih randang lo apa ko bulan Ramadan ko habis waktu adanya mengacau saya itulah baralo tilawah waktu kan. Jadi simpel tapi sehat. Simpel tapi sehat. Mungkin banyak tips-tips lain yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi manajemen waktu. Kita tanyakan benarkah apa namanya selama ini kita dikalahkan, ternyata kita dikalahkan oleh waktu-waktu yang berlalu. Yang kedua tadi bagaimana kita tetap on terus ya, pagi mau itu semangat, malam mau itu semangat gitu. Bersama ibadah di bulan Ramadan, terkhusus ketika kita haid dan nifas. Nah, akhwatifillah rahimakumullah, ketika kita haid dan nifas itu yang nggak boleh kan cuma puasa, sholat, ya. Puasa dan sholat nggak boleh. Kalau tilawah itu masih ada dua pendapat, ya. Dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kita selama ini pakai pendapat yang mana? Kalau kita memakai pendapat yang tidak membolehkan, tapi pendapat yang tidak membolehkan ini masih ada rukhsah juga bagi orang yang hafal, ya, yang sudah menjadikan ayat itu sebagai zikirnya, itu boleh dibaca. Karena kan zikir maksurat itu banyak ayat-ayatnya. Banyak ayat-ayatnya dan masih bisa kita baca ketika haid dan nifas. Nah, ini juga dalilnya adalah ketika Aisyah itu ditanya tentang amalan zikirnya. Kami tetap berzikir baik dalam kondisi haid maupun dalam kondisi nifas. Jadi berzikir itu adalah amalan yang unlimited. Dia tidak terbatas. Maka kita bisa maksimalkan di zikir. Di zikir yang banyak ya, tasbih, istighfar, kemudian subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, gitu ya, sholawat. Semuanya itu bisa kita lakukan. 1 menit kita bisa 100 kali berzikir. Gitu ya. Nah, kita bisa maksimalkan itu. Yang kedua, bisa kita dengan tadi Sari bilang, kalau kita di bulan Ramadan itu nggak hanya mengejar tilawahnya, tapi juga mengejar hidayahnya. Nah, ini kita bisa bagi, ya. Kita bisa bagi ketika kita nggak haid, kita kejar itu tilawahnya, ya. Kejar tilawah karena ikhtisaban, ya. Perhitungan. Tapi ketika haid kita membaca tafsirnya, kita baca tafsir, kita baca sirah-sirah nabawiyah tentang sirah-sirah sahabat yang terkait dengan ayat-ayat yang kita baca, sehingga bertambah hidayah dan kefahaman kita terhadap Al-Quran. Kita tadabburi Al-Quran, kan nggak salah kalau kita mentadaburinya ketika lagi tidak suci, gitu ya. Dan satu lagi, tetaplah menghidupkan malam-malam kita walaupun kita tidak sholat. Nah, ini misalnya biasanya kan ya Allah, kok haidku tibonya di 10 hari terakhir Ramadan loh. Itu ada yang curi ya Allah, Mbak caranya boleh enggak awak minum pil pengundur pengundur haid gitu kan, karena saya nggak dapat ibadah Ramadan, ya. Sebenarnya nggak dianjurkan karena mungkin akan berefek pada kesehatan. Jadi caranya tetap aja kita bangun di malam harinya, mungkin kita nggak sholat, kita nggak tilawah, kita berzikir, beristighfar, bersalawat, ya. Dan ketika kita lagi haid, banyak kan melayani orang-orang yang berpuasa, ya. Ketika kita haid, jangan malah yang akhwat-akhwat ya. Biasanya kalau lah haid tuh enggak jago selai gitu kan. Tapi tetap jaga bangun di sebelum sahur, berzikir dan menyiapkan
menyiapkan makanan sahur untuk orang yang puasa. Biarkan ibu kita, saudara kita fokus dengan ibadahnya, kita yang ambil alih pekerjaan itu. Sehingga ketika kita melayani orang-orang yang beribadah, kita dapat pahalanya juga. Kita dapat pahalanya juga. Sekarang Ana lagi haid, Mama. Pokoknya Mama banyak sih mengaji ya, Ma. Biarlah Kak saya yang memasak gitu. Biar Kak yang mau urus sahur, babuko gitu. Kita ambil posisi itu dengan niat kita memberikan kesempatan kepada keluarga kita untuk bisa banyak beribadah. Itu kerjasama meraih berkah Ramadan untuk diri dan keluarga. Seperti kerjasamanya, kerjasama kita. Itu yang kedua ya, Sari, bisa kita maksimalkan ibadah-ibadah yang lain yang tidak menjadikan syarat suci sebagai untuk kita boleh beribadah. Kita pilih ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah banyak sekali ya. Dan terkhusus untuk ketika kita haid, itulah fungsinya kita punya hafalan ya. Kita semangat bersama Al-Quran karena kita bisa mengulang-ulang hafalan ketika kita haid di bulan Ramadan. Jadi misalnya Sari punya hafalan udah 3 juz. Ketika haid itu aja diulang-ulang selama haid, kan ada rukhsah bagi orang yang tidak serak dia untuk tilawah di bulan Ramadan, ada rukhsah untuk mengulang-ulang hafalan. Bukankah Al-Quran itu yang dinilai adalah huruf-huruf yang kita baca, bukan hatam-hatam yang kita lakukan. Ya, bukan lembar-lembar yang kita lakukan, tetapi adalah huruf-huruf yang kita baca. Jadi ketika kita haid, kita tetap murojaah, baca aja hafalannya. Kita punya hafalan 3 juz ya, baca itu selama kita haid, ulang-ulang, ya dapat juga akhirnya kan 3 juz juga kita selama haid bisa bertilawah, karena hitungannya bukan hatam itu dari mulai Al-Fatihah An-Nas, tapi yang dinilai adalah berapa banyak huruf yang kita baca. Ya, berapa banyak huruf yang kita baca. Jadi Ummahat semangat. Kita masih punya waktu 13 hari lagi yang belum murojaah hafalan, murojaah. Murojaah. Pokoknya saya harus mungkin hafalannya sebelum Ramadan 2 juz misalnya gitu ya. Kalau yang punya hafalan 1 juz, pokoknya ya Allah mungkinlah sebelum Ramadanku 1 juz, sehingga nanti kita ketika haid ulang-ulang aja hafalan kita itu. Kalau ngulangnya 1 hari 2 kali 1 juz, berarti udah 2 juz tilawahnya. Ya, kalau kita tidak serak untuk tilawah, ya, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir itu tentang Al-Quran ya. Masya Allah, khatifillah rahimakumullah. Al-Quran itu Ramadan ini berkah. Ramadan ini berkah dan dia datang 1 kali dalam 1 tahun. Kita menunggu dulu 11 bulan agar kita dapat Ramadan. Karena keberkahan Ramadan yang kita dapatkan. Dan kita menunggu 1 malam di bulan Ramadan itu yang bernama malam Lailatul Qadar karena keberkahannya. Karena berlipat gandanya pahala yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Tapi tahukah kita menunggu Ramadan yang setiap tahun datangnya 1 bulan, dan kita menunggu 1 malam Lailatul Qadar yang datangnya hanya 1 malam, tetapi kita melupakan yang menyebabkan Ramadan itu berkah, yang menyebabkan Lailatul Qadar itu berkah adalah Al-Quran. Al-Quran itu bagaikan matahari yang mentransfer ke sinarnya kepada rembulan. Ramadan adalah rembulan. Lailatul Qadar adalah rembulan, sedangkan mataharinya adalah Al-Quran. Mataharinya adalah Al-Quran. Nah, khatifillah rahimakumullah, sejatinya Al-Quran itu adalah keberkahan yang tak terbatas, keberkahan yang unlimited. Kalau malam Lailatul Qadar itu adalah berkahnya limited edition, karena kita hanya cuma dapat 1 kali dalam 1 tahun, itu belum tentu dapat juga. Ramadan itu juga limited edition, tetapi kita melupakan sang mentari yang datang setiap pagi
kita terlalu fokus sama rembulan yang datang satu kali 1 bulan, gitu ya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, ala kulli hal Al-Quran adalah sumber keberkahan itu. Maka apapun aktivitas kita bersama Al-Quran, yang pertama tilawah itu sebenarnya tilawah itu level paling bawah ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Betul kata Sari tadi, kita belum sampai pada intinya Al-Quran sebelum kita mentadaburinya. Kita perlu juga mentadaburinya, maka untuk dalam bulan Ramadan, karena waktunya terbatas, maka kita pakai waktu haid kita untuk mengkaji tadabur Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu tersampaikan yang untuk pertanyaan Sari, atau mungkin ada tambahan nanti dari umat yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Umi. Menjawab Umi. Sudah terjawab ya, Dian Sari, pertanyaannya tadi tiga-tiganya. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Mungkin kita buka satu orang lagi penanya kalau masih ada ya, Zahaya ya. Kalau masih ada Ummahati akhwati fillah yang ingin Ini di chat ada nih. Di chat oh iya di chat ya, kita jawab di chat aja ya, Zahayati ya. Yang pertama ada Izi Vandra. Beliau menanyakan tidak apa ditinggalkan kelompok-kelompok ceramah atau kajian, Zah? Ini pertanyaan yang pertama. Izi Vandra. Apakah tidak apa ditinggalkan kelompok-kelompok ceramah atau kajian, Zah? Terus mungkin nanti bisa sekalian aja ya, Zahayati ya. Yang kedua, Umi, apakah nilai ibadah sholat tarawih di rumah sendiri berbeda dengan sholat tarawih berjemaah di masjid? Mana yang lebih utama antara keduanya bagi kita ibu-ibu, Mi? Terus Umi, kalau kita sedang di kantor ingin tilawah, bolehkah tilawahnya tidak bersuara tapi mulut kita bergerak? Mungkin itu dulu yang dijawab, Zah. Pertanyaan ada 3 pertanyaan tadi. Disilakan kepada Zahayati untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang banyak yang ditanya di kelompok ceramah ya. Jadi begini, para salafus soleh itu seperti Imam Malik, ketika sudah masuk Ramadan atau imam-imam yang lain, dia meninggalkan majelis kajiannya, ya. Majelis kajian mereka ditinggalkan, mereka fokus kepada Al-Quran. Maka wajar saja Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan dia sampai 2 kali khatam, karena memang mereka fokus kepada bulan Al-Quran, karena mereka tahu sekali gitu ya, Al-Quran ini brandednya Ramadan, bintangnya Ramadan Al-Quran itu. Mentarinya keberkahan, sehingga mereka tidak ingin kehilangan kepingan-kepingan emas itu, karena bagi para salafus soleh 1 menit di Ramadan atau 1 detik bersama Al-Quran dalam Ramadan itu udah benar-benar intan permata, gitu. Udah tervisualisasi dalam mata dan pikiran mereka, sehingga sampai kajian-kajian ditinggalkan, kajian-kajian fikih ditinggalkan, kajian-kajian lain. Cukup 11 bulan yang berlalu itu ngaji kuliah gitu ya. Bulan Ramadan fokus ke Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh para salafus soleh. Nah, bagi kita mengukur diri, apakah dengan kita tinggalkan ceramah itu malah menurun semangat kita, atau kita masih bisa tetap on tanpa dengar ceramah Ramadan, ya. Nah, kalau kita bisa sudah siap ini dari sekarang, kita udah punya persiapan untuk fokus ke Ramadan, nggak apa-apa kita nggak ikut ceramah. Nah, ini kebalikan ya.
kita itu lebih panjang ceramahnya dibandingkan tarawihnya. Tarawihnya. Padahal sunnahnya itu harusnya banyakkan qiyamnya gitu. Banyakkan qiyamnya. Maka sekarang kan ada alternatif kalau anak biasanya itu sama anak-anak, ini Ramadan bersama anak gitu ya. Anak-anak itu dari sekarang udah nggak sabar, ini kapan nih Ramadan mau sholat 1 juz. Dia suka sholatnya itu tarawihnya di Pasar Sayua gitu ya. Di Pasar Sayua itu kan tarawihnya 1 juz. Mereka itu bisa kuat umurnya 7 tahun, 6 tahun itu bisa kuat sampai 23 rakaat. Capek bang enggak katanya gitu kan. Karena enak sholat tarawih itu 1 juz bersama para imam yang hafiz. Karena memang di situ ada kue-kuenya. Mungkin semangat anak-anak pergi sholat situ, beko minum jahe nak mi lama jahe di situ. Beko istirahat 10 rakaat, istirahat minum gitu ya. Sunnahnya seperti itu. Nah, ini sambil menjawab yang tadi ya, kita bagusnya ibu-ibu ini sholatnya di rumah atau di masjid berjamaah. Kalau di rumah lebih bisa panjang daripada di masjid, nah di rumah saja lah. Karena bagi perempuan itu sebenarnya aslinya dia sholatnya di rumah. Kalau lebih berkualitas di rumah. Tapi kalau di rumah capek loh mangantu adanya, nah cak wak baik kah masjid Pasar Sayu atau sekarang sudah banyak ya masjid-masjid yang menggelar sholat tarawih itu 1 juz. Sholat tarawih 1 juz. Jadi luar biasa karena pahalanya kita qiyamul lail itu kan amalan paling utama dalam Ramadan itu mansoma, satu mankomas. Mansoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Mankoma, siapa yang berdiri di qiyam. Kalau malam ibadahnya qiyam, kalau siang ibadahnya siam. Jadi seperti itu ya jawabannya bagi umahat yang sekarang memilih untuk sholat tarawihnya berjamaah, pilihlah berjamaah itu karena kan tadi catatannya ihtisaban, hitung-hitungan, dilolo kabar retong-retong lah gitu. Jadi hitung-hitungan. Kalau sholat di masjid lebih banyak yang kita dapatkan, ya kita utamakan sholat di masjid. Tapi kalau rasanya lebih maksimal kita qiyamul lail sholat tarawihnya di rumah, laksanakan lebih utama di rumah karena perempuan asalnya di rumah gitu ya. Itu yang udah sekalian menjawab yang tadi. Nah, ini yang tilawah ya, tilawah di kantor boleh enggak? Suaranya enggak. Tilawah itu yang tilawah itu keluar suara. Karena yang Al-Qur'an itu yang suara itu yang sebenarnya. Tapi suara itu kalau dalam ayatnya wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Masya Allah, di sini Ana mau bahas tentang antara sholat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kadang-kadang disebut dalam Al-Qur'an disebut sholat, kadang-kadang sholat disebut Al-Qur'an. Jadi maksudnya apa? Al-Qur'an itu identik dengan sholat, sholat itu identik dengan Qur'an. Wa Qur'an al-fajri kana mashuda. Sholat fajar, Quran fajar itu disaksikan. Kalau ayat ini wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan jangan kamu terlalu tinggi suaramu dalam sholat. Sholat ini maksudnya bukan sholat ini ayat ini, tapi maksudnya Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an jangan terlalu tinggi, jangan terlalu kecil. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi di antara keduanya. Karena asbabun nuzul dari ayat ini di awal-awal dulu para sahabat semangat dia baca Al-Qur'an, dibacanya kare-kare. Padahal kondisinya belum itu ya, belum kondusif sehingga sahabat itu banyak yang dibully. Itu Ibnu Mas'ud dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini konteks ayat ini. Dia baca Quran tuh keras-keras sehingga mengganggu orang kafir, akhirnya dibully, dipukulin sampai babak belur. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa pahami Al-Qur'an tuh nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu lambat, tapi baina dzalik. Nah, bagaimana kalau kondisinya di kantor? Minimal kita bisa dengar telinga kita sendiri. Bisa dengar telinga kita sendiri, misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bisa telinga kita dengar sendiri. Kalau dalam hati itu belum dimaksudkan kepada tilawah. Karena tilawah itu
warattilil Qur'ana tartila. Maka tartilkanlah Al-Qur'an itu, keluarkan sifatnya, keluarkan makhrajnya dan tajwidnya. Itu ya. Kecilkan aja suaranya. Cukup kita sendiri yang bisa dengar. Dan mau agak besar juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin dengan cara itu kita bisa berdakwah pula dengan orang-orang lain yang cari di siapuku mengaji sih tadi termotivasi pula dia untuk tilawah. Kalau anak kemarin itu waktu di kampus Ramadan itu anak bawa Quran banyak-banyak, terus dengan pede aja nitip Quran ya gitu ya. Di mejanya staf itu bawa Quran banyak-banyak gitu ya. Ada berapa orang staf di ruangan itu, ada kawan-kawan, anak titip aja gitu ya. Nitip ya kalau ada waktu baca gitu. Jadi bawa Quran banyak. Nitip di atas meja mereka. Udah mengkondusifkan, oh ya makasih ya Mi. Awalnya dicari-cariannya saya gitu kan, cari-cariannya saya. Ketika nampak akhirnya lama-kelamaan dibukanya juga Al-Quran tuh gitu. Akhirnya dia baca Quran juga. Bagaimana kita membuat sesuatu yang terkadang aneh itu menjadi biasa kan kalau semuanya sepakat. Siapa yang bilang putih itu putih? Dibilang putih itu karena semuanya sepakat. Kenapa baca Al-Quran itu masih aneh? Karena nggak banyak yang mensiarkannya, sehingga agak aneh lo baca Quran di kantor ya. Walau alam, nanti itu bahasan dakwah ya. Kemudian ini ada sedikit ini ada kita ketika sakit uzur itu ada hadisnya. Ketika kita sakit dan uzur kita beramal seperti amal kita yang biasa kita lakukan. Itulah kenikmatan istiqomah ya. Istiqomah itu berat. Maka Rasulullah sampai beruban, sayyabatni hud wa ashabuhu. Istiqomah itu membuat Rasulullah beruban. Istiqomah itu berat, tapi istiqomah itu buahnya adalah yang itu tadi. Ketika kita sedang beruzur, sakit, haid, kita dinilai kita masih beramal seperti amalan yang kita lakukan. Sekarang seberapa durasinya? Amalan itu dianggap sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu bisa disebut dengan akhlak ya. Akhlak itu sudah menjadi kebiasaan makan. Ibu kebiasaan makan berapa? Kebiasaan yang memang sudah menjadi rutinitas kita. Misalnya rutinitas kita tilawah 1 juz, itu udah kebiasaan kita. Kalau nggak enak rasanya nggak tilawah 1 juz. Nah, itu kebiasaan. Tapi kalau belum menjadi sebuah rutinitas yang memang sudah keistiqomahan kita dalam ibadah itu, nah, itu belum masuk kebiasaan lah ya. Makanya itulah nikmatnya kita berjamaah bersama-sama sehingga bisa menjaga rutinitas itu. Makanya kita kalau dalam kajian kan, akhwat hari ini minggu ini tercapai enggak ya tilawahnya segini kesepakatan kita ya. Maka itu ukurannya adalah kebiasaan, itu rutinitas yang kita biasa kita buat mutabaah yaumiyah kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah itu Allah balasi dengan pahala kita tetap melakukannya. Bagaimana kalau kita tilawah banyak sholawat di jam kerja di kantor, apakah tidak termasuk korupsi waktu? Nah, begini, apakah 7,5 jam kita ngantor itu semuanya adalah kerja? Bukankah kita juga memiliki hak-hak untuk berehat di dalam kita bekerja. Nggak ada juga orang yang kerja itu memang dari pagi sampai sore dia full kerja. Bahkan anak kalau lihat di kantor itu, apalagi Ramadan ya, Ramadan itu rata-rata pekerjaan itu durasinya lebih kecil. Bahkan yang sempat nonton gitu ya, buat ngabisin waktu di kantor, nonton, main game ya. Main game, insya Allah ketika kita tilawah di kantor tidak mengganggu pekerjaan gitu ya. Misalnya ini lagi mepet nih kerjaan kita, gigih lo membaca Al-Quran itu bisalah tidak terselesaikan pekerjaan kita hari itu. Nah gini, maksudnya kita kan kerja hari itu misalnya, kalau anak misalnya hari ini target kerja hari ini bikin
standar, saya waktu itu jadi standar mutu. Hari ini targetnya bikin standar 5, memikirkan standar 5. Kan nggak habis hari 5 standar itu dibikin dari pagi sampai sore. Nah, seperti itu. Kita makan lebih banyak santainya gitu ya. Insya Allah kita siasati aja, tidak meninggalkan tugas kewajiban kita di kantor. Tapi insya Allah setengah jam itu nggak akan menyita waktu pekerjaan kita di kantor. Atau kita ambil di waktu yang istirahat kalau memang takut kita menghabisi waktu di kantor. Tapi rasanya enggak ya. Kita ngobrol sama kawan-kawan, kita nggak pernah bilang kalau kita ngabisin korupsi waktu gitu kan. Masa kita ngobrol sama merasa kita di korupsi waktu gitu ya. Kita ngobrol sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari Ummahati Fillah, Akhwati Fillah. Karena waktu sudah menunjukkan 21.57, 3 menit lagi jam 22 WIB, hari sudah larut malam, dan semangat kita semuanya masih membara ya, Zahayati, dibakar-bakar nih tadi sama Ustazah Haya. Jadi kayaknya belum ada yang ngantuk kalau yang Om Ken nih, Zahayati. Masih pada terbuka besar mata ibu-ibu solehah ini. Mungkin kalau masih ditambah masih semangat kayaknya. Tapi karena mengingat waktu sudah pukul 22, mungkin saatnya untuk kita akhiri Tarhib Ramadan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum Ramadan masih akan kita lakukan lagi ya ibu-ibu panitia, satu kali lagi mungkin untuk menyiapkan diri kita di bulan Ramadan. Selanjutnya tadi di awal kami menyampaikan bahwa hanya ada door prize bagi Ummahati Fillah, Akhwati Fillah yang pertama kategorinya yang pertama masuk Zoom. Tadi panitia sudah melihat yang pertama masuk Zoom itu ada Ibu Elizabeth dan Dian Sarina. Untuk kategori pertama, panitia menetapkan ini reward ya bagi ibu-ibu yang semangat pada malam hari ini. Maka yang dapat door prize yang pertama masuk Zoom itu adalah Ibu Elizabeth. Yang kedua, kategori yang aktif atau antusias dalam materi kita pada malam hari ini. Tadi ada Ibu Dian Sari yang pertama kali bertanya, maka panitia juga mengapresiasi beliau nantinya akan dihubungi oleh panitia. Yang ketiga di kolom chat tadi juga ada yang pertama bertanya yaitu Ibu Isi. Ibu Isi, nanti 3 orang ini akan mendapatkan door prize dari panitia yang akan dihubungi oleh panitia. Baik, ibu-ibu solehah, luar biasa kajian kita pada malam hari ini. Apa ada closing statement, Ustazah Hayati? Hanya memperkuat lagi statement kita bahwasanya Alhamdulillah rahimakumullah, persiapkan hati dan perasaan semangat kita untuk mengumpulkan kepingan-kepingan emas kita di bulan Ramadan. Bismillah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terdahsyat dalam hidup kita, dan jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah untuk membangun istana kita di surga Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa closing statement dari Ustazah Hayati. Mungkin saya selaku MC pada malam hari ini tidak akan menyimpulkan lagi, karena yang beliau sampaikan tadi daging semua, itu kesimpulan semua gitu ya. Dan
closing statement beliau pada barusan juga sangat jelek gitu ya di hati kita. Baik, Ummahati fillah, akhwati fillah, dari awal sampai akhir alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Saya yang memandu Ummahati fillah, akhwati fillah semuanya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Ummahati fillah, akhwati fillah semuanya atas investasi waktunya pada malam hari ini. Semoga investasi waktu yang kita alokasikan pada malam hari ini Allah catat sebagai catatan kebaikan dan memudahkan kita menuju surganya Allah. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohonkan kepada ibu-ibu semuanya untuk on cam, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, Ya. Di sini ada Di- 3 slide nih. Tolong tahan dulu slide pertama. 1, 2, lanjut slide kedua. Slide kedua banyak yang belum siap untuk on cam, tapi nggak apa-apa, kita dokumentasikan saja. Sudah nih. sudah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Semoga investasi waktu kita pada malam hari ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya selaku MC pada malam hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.